Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Liridhoillah wa sawad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa liman fa'atilu min ahsanal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wasan ila musannifi hadzal kitab minhajus sawi sarfu usuli tariqati sadati ali ba'alawi Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslu al-awal fi madkhil ilmi wa damil jahli. Pasal pertama menjelaskan tentang memuji terhadap ilmu dan mencela terhadap kebodohan. Bismillahirrahmanirrahim. Iklam ngaworono sira annal ilma ay ta'allumahu wa ta'limahu arfa'u iku arfa'u luwih luhur wa afdalu lan luwih utama. Ketahuilah bahwa sesungguhnya ilmu, yang dimaksud ilmu dalam hal ini ay ta'allumahu, yakni mempelajari ilmu, belajar ilmu, wa ta'limahu dan mengajarkan ilmu, itu arfa'u wa afdalu min sairil a'mal. Itu adalah perbuatan yang luhur, yang lebih utama dibandingkan beberapa amal yang lain. Allati yutaqarrabu biha illallahi ta'ala. Amal-amal yang bisa digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang lebih utama yaitu ta'allamahu wa ta'limahu ay al-ilma. Li'adillatin aktsara min antahsara. Kenapa demikian? Karena memang banyak dalil aksara yang lebih banyak min antuhsara yang bisa diringkas, wa asharo dan lebih masyhur min antudkaro untuk disebutkan. Sebagaimana qala Allahu azza fi qailin karimin, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Ali Imran ayat 18. Bada'a, Allah memulai subhanahu binafsihi, dengan dirinya Allah sendiri. Syahidallahu, Allah telah mensaksikan, ya, annahu la ilaha illa huwa, bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan
yang bisa kita sembah kecuali hanyalah Dia, yaitu Allah. Wasana bimalaikatihi, dan Allah menyebutkan yang kedua adalah malaikat Allah. Wal malaikatu, dan juga malaikat bersaksi. Wa ulul ilmi wasallasa bi ahlil ilmi, dan yang ketiga Allah menyebutkan ahlil ilmi, imam bil qisti bil qist, bahwa Allah, malaikat, dan orang-orang yang berilmulah yang bisa menegakkan keadilan. Ini cukup sebagai bukti bahwa orang yang berilmu itu termasuk orang-orang yang paling mulia, orang-orang yang asyraf, orang-orang yang afdol, orang-orang yang arfa, yang tinggi derajatnya. Wa kafahum bidzalika syarafan wa fakhra, dengan seperti itu cukuplah bahwa mereka termasuk orang-orang yang mulia dan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Allah taala, dan Allah juga berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman di antara kalian, dan juga orang-orang yang mempunyai ilmu dengan beberapa derajat. Wa qala Allahu jalla wa ala, dan Allah juga berfirman, kul hal yastawil ladina ya'maluna wal ladin, kul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Kul, katakanlah, hal yastawi, apakah sama, alladzina ya'lamuna, mereka yang mengetahui, walladzina la ya'lamuna, dan mereka yang tidak mengetahui. Ai innahum la yastawuna abadan, sesungguhnya orang yang mempunyai ilmu dan orang yang tidak mempunyai ilmu itu jelas tidak akan bersama selamanya. La fid dunya wa la fil akhirah, tidak akan pernah sama di dunia maupun nanti di akhirat. Di dunianya dia akan hidup mulia, hidup dihormati, dan di akhiratnya juga akan mendapatkan balasan kebaikan ilmu itu, kehidupan yang bahagia di akhirat, yakni dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Walakin yufaddilullahu man ya'lamu ala man la ya'lamu, tidak akan pernah sama, dan akan tetapi Allah akan mengutamakan bagi mereka yang mengetahui atau berilmu di antara mereka yang tidak berilmu dengan beberapa derajat yang banyak. Wahai hata antahsula samawatu bainal ulama'il amilin wa ghairihim minal jahilin, maka sangat mustahil ya akan terjadi persamaan bagi mereka yang berilmu dan mengamalkan ilmunya dengan mereka yang tidak berilmu dan mereka tergolong orang yang bodoh. Pasti ini berbeda. Walakin yarfa'allahu ahlal ilmi alaman siwahum bidarajatin katsirah, akan tetapi Allah akan mengangkat derajatnya orang yang berilmu itu di atas lainnya dengan beberapa derajat yang banyak. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala, dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala, yarfa'ullahul ulama'a yaumal qiyamati ala sa'iril mu'minina
bisa mi'ati darajatan ma baina darajataini masiratu khamsi mi'atin amin. Yarfa'u akan mengangkat Allah, ya Allah akan mengangkat al ulama'a orang-orang yang berilmu yaumal kiamah nanti di hari kiamat dibandingkan semua orang-orang mukmin yang lain akan diangkat, dimuliakan orang-orang ulama itu oleh Allah Subhanahu wa taala bisa mi'ati darajat dengan 700 derajat. 700 derajat. Ma baina darajataini di antara dua derajat ini selang waktunya adalah masiratu khamsi mi'ati amin, yaitu perjalanan 500 tahun. Artinya para ulama, orang-orang yang berilmu, orang yang mengerti tentang ilmu agama dan mengamalkannya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala lebih tinggi dari beberapa orang mukmin lainnya karena termasuk orang-orang yang ngerti. Luar biasa keagungan Allah Subhanahu wa taala memberikan derajat yang tinggi kepada orang-orang yang berilmu. Maka sungguh rugi apabila sampai saat ini kita masih mempertanyakan apakah penting kita untuk terus belajar? Apakah penting kita untuk terus mengaji dan mengamalkannya? Seharusnya kita harus tetap belajar kalau dia sudah memang bisa mengajar. Kalau tidak belajar, ya mengajar. Qultu wa dzalika li'annal ilma asasul ibadat. Kiai Imam Saleh kemudian menjelaskan bahwa kenapa demikian itu terjadi, li'annal ilma asasul ibadat. Kronologinya karena ilmu ini adalah dasar dari semua ibadah atau beberapa ibadah. Wa mamba'ul khairat dan juga sumber-sumber kebaikan. Kama anal jahla ra'su kulli syarrin. Sebagaimana kebodohan itu merupakan pokok dari segala macam kejelekan. Wa aslu jami'il baliyat dan juga pokok dari segala macam musibah. Itu adalah kebodohan. Apabila kita hendak melaksanakan sholat dan kita tidak mengetahui beberapa hukum, beberapa rukun, beberapa syarat sahnya sholat, tidak kita ketahui, ya sholat dengan tidak menggunakan ilmu atau kita sebut tidak sesuai dengan syariat agama Islam, tentu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga untuk menjalankan ibadah kita harus mempelajari ilmunya terlebih dahulu. Termasuk puasa. Saat ini masuk di bulan Ramadan, kita harus puasa. Ini kita harus tahu syarat sahnya apa, rukun puasa itu apa, yang membatalkan puasa itu apa. Itu kita tahu dan kita laksanakan. Nah, tentu itu akan menjadikan puasa kita nanti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita tidak tahu tentang itu dan tidak mau belajar, wallahu alam, maka termasuk orang-orang yang kategori al-jahlu ra'su kulli syarrin, maka kebodohan merupakan pokok daripada setiap kejelekan. Wallahu alam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
Ya kana undi kana stain dina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi walaupun kita sudah berusia lanjut, mungkin usia sudah setengah umur, kita harus tetap belajar kalau memang belum bisa, karena ini penting eh, demi keabsahan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.